All, salam jumpa. Puncak Pesta Demokrasi Pemilihan Umum 2024 tinggal menghitung hari hingga 14 Februari 2024. Berbagai persiapan telah dilakukan baik oleh penyelenggara pemilu, pengawas pemilu, hingga pihak keamanan. Dan untuk menciptakan pemilu yang aman, jujur, dan adil, tentunya diperlukan sinergitas antar stakeholder terkait. Siang hari ini, saya Kanza Tamarindora akan membahasnya dalam Indonesia Forward bersama para narasumber yang sudah hadir langsung di Markas Kepolisian Daerah Riau. Saya sapa ada Kapolda Riau, Bapak Irjen Pol Haji Muhammad Iqbal, SIK MH. Pak Iqbal, selamat siang. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tuan rumah pada hari ini. Kemudian saya juga menyapa Ketua KPU Riau, Bapak Ilham Muhammad Yasir, SHLLM. Bapak Ilham, selamat siang. Selamat siang, Kanza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang terakhir ada Ketua Bawaslu Riau, Bapak Alnof Rizal, SEMIKOM. Selamat siang, Bapak Alnof. Siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua Bapak-Bapak ya? Alhamdulillah. Ya, sehat dan semangat ya menyambut pemilu 2024 di Riau. Ya, menyoal pemilu ini Pak, bagaimana kesiapan dari masing-masing pihak stakeholder terkait untuk pemilu 2024? Saya mulai dari Kapolda Riau, Pak Iqbal sebagai tuan rumah, bagaimana ini kesiapan pengamanannya Pak? Alhamdulillah, saya memberanikan diri bahwa semua stakeholder siap. Kepolisian, daerah Riau siap, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten siap. Insya Allah juga teman-teman dari KPU, Bawaslu dan jajaran siap. Dari ibu kota provinsi, kota Pekanbaru sampai ke ujung-ujung, ke gunung-gunung, insya Allah kami siap. Tapi dalam proses penguatan dan penguatan. Kesiapan ini bisa kita katakan kami sudah melakukan upaya-upaya preventif, cooling system yang kita lakukan. Kami mulai dari bagaimana kami bersinergi, melakukan silaturahmi dulu, dari personal to personal, terus kelompok dengan kelompok. Kami lakukan roadshow kepada semua pihak yang terkait dengan pemilu. Contoh, kami melakukan forum grup diskusi kepada semua para tokoh agama lewat forum kerukunan umat beragama. Kami kumpul di sana, kami sampaikan bahwa kita akan ada pada tahun politik, kontestasi pemilu, tahun yang betul-betul kita namakan tahun pesta demokrasi. Ini pesta, diksinya pesta. Pesta artinya kita harus bergembira. Ada perbedaan, ada hal-hal yang katakanlah kompetisi, tapi kita harus paham bahwa persatuan dan kesatuan bangsa menjadi hal yang paling utama. Nasionalisme adalah hal yang paling harus di atas. Oleh karena itu, kami meminta semua jajaran, para tokoh agama, tokoh masyarakat lewat cooling system tersebut, kami namakan cooling system, mereka menjadi pasukan-pasukan atau katakanlah bantuan-bantuan, supporting system dari kepolisian, dari TNI untuk terus menggelorakan semangat persatuan dan kesatuan, bahwa kontestasi pemilu ini tidak boleh memecah belah kita semua. Kita juga sudah melakukan upaya-upaya deklarasi damai. Kabarnya saya tidak tahu bahwa di Provinsi Riau terbanyak, lebih dari 10.000 hadir pada waktu itu di Mall SKA Koek, dan kebetulan akomodasi ruangannya sangat besar. Kami kumpul semua, seluruh tokoh, partai politik, suku, terus juga partai-partai pemenangan, semua yang berkontestasi, gayeng, guyup, duduk bersama. Kami sepakat bahwa pemilu akan kami kawal dengan aman, damai, sejuk, kondusif, berintegritas. Dan insya Allah kami berdoa penuh dengan berkah. Bahkan kami juga berkonsultasi kemarin, kami coba untuk ada creative breakthrough Mbak. Bahwa kami ingin berdoa, karena ikhtiar itu saja tidak cukup, kata para ulama. Kita harus memohon doa kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu kami doa bersama. Semua yang hadir di deklarasi damai, kami undang, kami tambah dengan seluruh petugas TNI dan Polri, ramai di sini di lapangan Polda. Kami ajak sholat subuh berjamaah. Jadi bahasa kerennya itu sholat subuh berjamaah terasa sholat id, karena di lapangan. Sholat subuh berjamaah padahal musim hujan, tapi karena kami niatnya baik, Allah tidak menurunkan hujan pada waktu itu, terus kami berdoa. Terus berdoa ditambah tausiah oleh Ustadz Dasar Latif, dan kami gaungkan bahwa deklarasi damai juga. Begitu. Dan insya Allah parameter-parameter preventif itu sudah, parameter yang lain kita lakukan upaya-upaya rapat koordinasi, forum grup diskusi,
terus analisa evaluasi, bahkan gelar pasukan dan juga sistem simulasi sistem pengamanan kota kita sudah siap. Kesimpulannya, insya Allah secara semua standar operating prosedur, insya Allah kami sudah siap dan mohon doa dan dukungan. Ya, jadi sudah menyatakan kesiapan ya kalau dari Kapolda Riau, baik pendekatan dengan masyarakat, kemudian juga bahkan doa bersama dan tadi ada deklarasi pemilu damai ya, menarik sekali. Betul. Personilnya ada berapa ini Pak Iqbal yang disiapkan untuk pemilu 2024? Kami akan menyiapkan lebih dari 57.000 personil. Kenapa? Kami melibatkan teman-teman semua bukan hanya yang terlibat di operasi Mata Berata, tetapi kita menginginkan ada kolaborasi. Karena kolaborasi ini menjadi senjata di negeri kita. Kolaborasi ini menjadi berkah di negeri kita. Kita lihat dari era kemerdekaan, kita gotong royong mengusir penjajah tanpa sekat, tanpa lihat perbedaan. Kemarin juga waktu COVID, kita menjadi negara yang diakui karena kita kebersamaan. TNI dan polisi juga anuin vaksin, bansos, semua pemuka agama bergabung melakukan upaya-upaya pengusiran daripada COVID dan sebagainya, virus yang mematikan, kita berhasil. Nah, hari ini kami juga mengambil semangat itu, semangat gotong royong itu, Mbak, sehingga bukan hanya yang terlibat di operasi Manta Berata, semua dari teman-teman KPU, Bawaslu, jajaran KPPS, semua instansi-instansi masyarakat kami ikutkan untuk betul-betul terlibat langsung di dalam upaya pengamanan, karena Riau ini bukan hanya dataran, ada lautan, ada perbukitan dan lain-lain. Ini butuh betul peran serta kebersamaan dari masyarakat, dari kota sampai ke ujung-ujung gunung-gunung dan laut-laut. Nanti kita bahas itu karena menarik ya, wilayah geografis di Riau ini ada beberapa jenisnya. Betul. Nanti kita bahas upaya ke sana dan tantangannya seperti apa, tapi saya mau ke Pak Ilham dulu, Ketua KPU. Pak Ilham, sebagai penyelenggara pemilu ini, bagaimana kemudian kesiapannya untuk 2024? Iya, Kanza, kami tinggal kurang lebih 56 hari lagi ya, tidak sampai 2 bulan. Kami sudah menjalani tahapan ini kurang lebih 16 bulan ya, dari 18 bulan yang ada. Artinya selama 16 bulan yang kami jalani, supporting sistem keamanan dari jajaran Polda, juga dari pengawasan ya, yang memastikan tahapan ini tidak boleh terhenti, tahapan ini harus lancar ya. Pasti ada dinamika lah dalam tahapan dan itu fungsi dari pengawasan sudah jalankan dengan baik. 16 bulan kami memastikan yang tinggal 56 hari kami bisa selenggarakan dengan baik. Penyelenggara kami ada juga di kecamatan, kurang lebih ada 172 kecamatan, ada 1.820 desa dan kelurahan. Sedangkan kabupaten itu ada 12. Kami memastikan dengan penyelenggara yang di tingkat kabupaten, 12 kabupaten kota, kecamatan dan kelurahan dan desa memastikan siap. Tinggal 56 hari lagi gitu ya. Dan tahapan sekarang kami memastikan logistik ya, ini yang paling penting dan sangat krusial. Logistik untuk Provinsi Riau dengan 12 kabupaten kota, untuk surat suara presidennya, surat suara untuk DPR RI, surat suara DPRD provinsi, surat suara DPRD kabupaten kota, dan DPD ya, dengan presiden calon presiden sudah selesai cetak sekarang di Jawa Tengah, tinggal proses pengiriman. Insya Allah nanti tanggal awal Januari surat suara sudah sampai di gudang-gudang KPU kabupaten kota. Sehingga kami sangat berkeyakinan dengan pengalaman 16 bulan kami menjalani tahapan ini bisa diselenggarakan dengan baik. Dengan sisa yang tinggal puncak ya, 56 hari, kami memastikan insya Allah 14 Februari 2024 dengan doa kita semua tentunya kita ingin menyelenggarakan pemilu dengan sebaik-baiknya. Ya. Oke, nanti kita juga akan membahas tentang pendistribusian logistik yang baru akan digelar atau dilakukan bulan Januari ya Pak ya? Oke. Nah, tapi saya lanjut dulu ke Ketua Bawaslu Pak Alnof. Ini kan sudah ada beberapa yang berlalu ya tahapannya. Kemudian sekarang berlangsung adalah kampanye sampai tanggal 10 Februari 2024. Adakah evaluasi Pak yang sudah dilakukan oleh Bawaslu terkait tahapan yang sudah berlalu? Secara umum kita melihat tahapan yang berlalu itu berjalan dengan baik dan lancar. Namun ada juga catatan-catatan yang kita berikan, termasuk terkait dengan akses data kita, terkait Silon, Sipol, Sikadeka. Ini menjadi catatan kita sampai kepada Bawaslu nasional. Nah, ini kita berharap bisa dilakukan perbaikan-perbaikan. Namun secara umum pelaksanaan tahapan pemilu di Provinsi Riau ini berjalan dengan baik dan lancar. Oke.
berjalan baik dan lancar sejauh ini ya. Semoga Iya. seterusnya akan seperti itu. Amin. Oke, saya kembali ke Pak Ilham. Pak Ilham, kalau pendistribusian logistik baru akan dilakukan bulan Januari, kemudian bagaimana Pak nanti persiapannya? Karena kalau tadi Pak Iqbal menyatakan topografi dari wilayah Riau ini beragam, bukan hanya dataran saja, tapi juga ada perairan, ada kepulauan, ada sungai juga. Nah, bagaimana persiapannya Pak untuk pendistribusian logistik? Iya Kanza, jadi logistik itu ada 2 tahapan. Tahapan pertama itu ada kotak dengan bilik. Ini sekarang sudah dirakit ya di 12 kabupaten kota. Kemudian yang tahapan 2 itu adalah surat suara. Alhamdulillah sudah dicetak tadi ya di Jawa Tengah. Sekarang proses persiapan pengiriman. Insya Allah awal Januari surat suara yang 5 jenis tadi akan sampai di kabupaten kota. Prosesnya nanti akan ada proses sortir ya, kemudian proses pelipatan gitu ya. Nah, terkait dengan pengiriman surat suara ini yang kami lakukan, tentunya bergerak dari gudang KPU Kabupaten Kota di 12 kabupaten kota itu ke TPS ya. Ada polanya yang bisa langsung minus 1 hari H. Itu kan ditentukan dalam undang-undang adalah minus 1 hari H surat suara sudah paling lambat ada di TPS. Nah, polanya tentunya yang secara geografis tidak ada halangan, itu minus 1 hari H. Ini persoalan keamanan ya, akan dikirim dari gudang KPU Kota. Tapi yang memerlukan daerah jauh bisa minus 3 atau minus 5 ya. Dan Riau ini secara geografis ada 12 kabupaten kota, ada 2 kabupaten kota yang perairan. Yang hampir semua wilayah perairan itu ada di Kepulauan Meranti. Sedangkan Bengkalis sebagian gitu ya. Memang ibu kota Kabupaten Bengkalis itu ada di perairan, di pulau ya, Pulau Bengkalis. Tapi wilayah sungai ada daratan. Kemudian yang punya kepulauan juga ada di Indragiri Hilir ya. Ada beberapa kecamatan memang perairan. Kemudian ada di Rokan Hilir ya, yang juga perairan. Ini memang tantangan dalam pengiriman kita dalam pengiriman logistik ya tentunya. Tapi kami sudah memprepare juga arahan dari Pak Kapolda selalu untuk mengidentifikasi daerah-daerah sulit. Dan kami sudah mengidentifikasi daerah-daerah sulit tadi yang dengan pengiriman minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, minus 5 gitu. Oke, identifikasi daerah sulit sudah dipetakan oleh penyelenggara pemilu ya. Kalau dari Pak Iqbal bagaimana nanti Pak untuk mengawal pengamanannya ya untuk distribusi logistik itu ke daerah-daerah? Ya Mbak, mapping dan identifikasi itu menjadi variabel yang paling penting di dalam mengamankan logistik pemilu. Dari datang ke Provinsi Riau sampai nanti kembali distribusian ke semua kabupaten kota, ke TPS-TPS, terus juga pengembalian kembali ke provinsi. Itu menjadi penting. Kita mapping. Gudang-gudang sudah kita mapping. Kalau tidak salah ada 14 gudang. Ada 1 kabupaten kota yang memerlukan 2 gudang. Begitu Pak ya, logistik pemilu. Nah, gudang-gudang tersebut kami selalu berkoordinasi. Pak Ilham, saya sudah perintahkan para Kapolres cek gudang tersebut. Bukan hanya melihat gudang, terus diamankan, tidak. Kami cek gudang itu rawan apa? Rawan kebanjiran dari bencana alam atau rawan kebakaran. Di belakangnya ada apa? Ada rumah siapa? Siapa pemilik rumah? Backgroundnya siapa? Terus di depannya juga bagaimana? Di samping kanan kiri juga bagaimana? Dan seterusnya. Jadi keamanan gudang logistik pemilu itu kami tentukan dari berbagai aspek. Bukan hanya aspek bencana, bukan hanya aspek kerawanan, tapi semua komprehensif. Oleh karena itu setelah Pak Ilham dan kepolisian, pemerintah kabupaten kota memutuskan bahwa di sanalah tempat gudang penyimpanan logistik pemilu, firm kami lakukan penjagaan. Pada setiap pergerakan kami kawal depan, kawal belakang, setelah sampai kami dokumentasikan, kami catat, ada berita acara penerimaan. Setelah itu di lokasi gudang logistik pemilu tersebut ada penjagaan. Mini penjagaan mini yang harus betul-betul diidentifikasi oleh seorang Kapolres. Siapa bertanggung jawab apa, pangkatnya dan shiftnya jelas, terus juga ada alat komunikasi yang bisa kita lihat, terus juga ada CCTV. Tapi CCTV itu untuk perspektif keamanan, jangan salah kaprah. CCTV itu untuk perspektif keamanan. Karena apa? Logistik pemilu itu adalah hal yang penting, itu adalah suara rakyat. Setelah itu kita tentunya nanti menunggu logistik pemilu tahap kedua. Ketika sudah nyampe, kita akan terus akan bergerak menuju kecamatan-kecamatan. Setelah nyampe ke TPS. Apa yang disampaikan Ketua KPU tadi Mbak, penting juga kita melihat mapping kerawanan daerah.
dari jarak geografinya, topografinya, kesulitannya, mungkin jalannya rusak, laut, sungai, beberapa sungai banyak buayanya loh ya. Nggak sembarangan kalau di Riau ini. Oleh karena itu betul-betul kita mengawal. Saya sudah melakukan mapping secara detail. Siapa bertanggung jawab apa, menggunakan apa dan sebagainya. Artinya kesimpulannya polisi dibantu TNI dan seluruh masyarakat yang ada itu sudah mempersiapkan hal sedemikian rupa untuk insya Allah logistik pemilu akan tiba di TPS pada waktunya. Yang cuma jalannya aspal, ada mall ya mungkin coba berapa jamnya 1 hari bisa, tapi kalau yang sulit mungkin 5 hari, 4 hari sudah kita geser ke situ dan nanti kita akan jaga setelah itu nanti kembali dan insya Allah juga kita bisa amankan sampai dengan waktu yang telah ditentukan oleh PKPU. Ya, jadi mulai mapping, identifikasi sampai skenario penjagaan ini sudah disiapkan, termasuk tantangan ke medan-medan yang cukup sulit tadi, termasuk sungai yang berbuaya tadi, Pak ya. Betul. Oke, ada lagi juga situasi atau hal lain yang juga menjadi penting dalam pemilu 2024 tentang netralitas baik dari TNI, Polri maupun ASN ya. Ini isu menarik juga, tapi nanti kita akan membahasnya. Kita jeda terlebih dahulu, tetaplah bersama kami. Anda masih bersama kami dan kita masih membahas tentang pemilu yang aman, jujur, dan adil. Nah, ini menjadi PR untuk menciptakannya. Bagaimana untuk merealisasikannya? Saya masih bersama 3 narasumber yang berada di sini. Nah, ini saya ke Pak Ilham nih, Ketua KPU. Pak Ilham, kalau jumlah DPT yang ada di Provinsi Riau ini mencapai 4.700.000 pemilih. Ya, suara yang cukup banyak. Bagaimana kemudian penyelenggara pemilu ini bisa menjaga kekondusifan, Pak? Mulai dari tahapan yang sekarang sedang berlangsung hingga nanti hari H pencoblosan. Ya, Kanza, kita kan ada penyelenggara ad hoc ya disebut ya, di kecamatan tadi ada 172 kecamatan, ada 1.820 desa dengan kelurahan. Kita sudah ada petugas semua, kurang lebih 10 bulan mereka sudah membantu kita di PPK, di PPS. Ini kami sedang persiapan kurang lebih 135.000 KPPS ya untuk di TPS. Nah, inilah yang membantu memastikan kondusivitas pelaksanaan tahapan pemilu 2024. Yang paling penting dalam tahapan pemilu terutama di hari H adalah memastikan setiap TPS tadi dari jumlah 4.730.174 pemilih yang ada di 19.366 TPS, memastikan di TPS-TPS itu penyelenggaranya ready standby, surat-surat tersedia, tidak ada satupun TPS yang tidak memilih pada hari itu. Nah, itu termasuk gangguan keamanan juga kalau tidak terjadi pemilihan di setiap TPS. Ini yang harus kami pastikan. Jadi kami harus memastikan seluruh petugas kami, penyelenggaraan tidak ada satupun yang tertunda. Kemudian tidak ada satupun pemilih dari 4.730.000 tadi yang tidak memilih gitu ya. Nah, ini jumlah cukup besar memang, 4.730, hampir 1 juta dibanding 5 tahun yang lalu. Ini yang harus kami pastikan. Oke, indikator keberhasilan pemilu salah satunya adalah partisipasi pemilih yang tinggi nih Pak. Nah, ada target tertentu dari KPU Riau, mungkin berkaca dari periode sebelumnya, apakah ingin ditingkatkan dan berapa persentase kemudian yang ingin dicapai? Ya, untuk partisipasi Riau kita cukup menggembirakan lah ya. Kalau perbandingan di 2014 ketika presiden belum digabung, pemilihan presiden itu kurang lebih 71% partisipasi. Pada pemilu 2019 kemarin kita mencapai 83,9%. Target nasional pada waktu itu kurang lebih sebesar 77,5. Kita di angka 83,9, kurang lebih 84% lah ya. Kami masih berkeyakinan dengan model pemilu seperti 2019, partisipasi akan tinggi juga ya. Kalau turun mudah-mudahan tidak, tapi naik kemungkinan sangat memungkinkan. Pertama, data pemilih kita makin baik gitu ya. Data pemilih kita makin baik, kemudian partisipasi berkaca di 2019 juga cukup tinggi ya. Saya berkeyakinan dan juga semangat pemilih pada hari ini boleh katakan mengerti bahwa 14 Februari 2024 kita akan pemilu ya. Pemilihan presiden, pemilihan legislatif dan DPD perseorangan. Oke, 83,9% ya. Oke, 17%-nya harus dikejar ini menjadi PR dari penyelenggara pemilu. Kalau dari Pak Alnof dari Bawaslu, apa kemudian evaluasinya Pak terkait periode sebelumnya kurang 17% ini dan apa yang mungkin harus dilakukan untuk mengejar di tahun 2024? Baik, kalau kita bicara terkait dengan pelanggaran pemilu, kita punya indeks kerawanan pemilu. Nah, indeks ini terdiri dari beberapa dimensi. Pertama adalah dimensi sosial politik, kedua adalah dimensi penyelenggaraan,
Ketiga adalah dimensi kontestasi dan partisipasi masyarakat. Nah, dalam dimensi partisipasi masyarakat kita selalu melakukan sosialisasi. Kita mengajak masyarakat agar bersama-sama kita mengawasi dan juga meningkatkan partisipasinya. Nah, kita selalu sama seperti di KPU, kita juga punya jajaran sampai kepada tingkat TPS. Nah, ini menjadi ujung tombak kita kepada masyarakat agar masyarakat juga ikut berpartisipasi. Berpartisipasi tidak hanya hadir ke TPS, Mbak, tapi berpartisipasi juga ikut mengawasi dan juga ikut mengajak dan menjaga supaya pelaksanaan pemilu ini berjalan dengan baik dan lancar. Jadi partisipasi itu tidak hanya hadir ke TPS saja gitu, tapi ikut juga mengawasi supaya pelaksanaan pemilu sesuai dengan aturan. Nah, ini kita lakukan terus sampai pada hari ini. Demikian. Oke, kalau bicara soal pengawasan, ini pada tahun 2024 tentu ada tantangan berupa media sosial ini ya. Nah, bagaimana kemudian upaya pengawasan yang bisa dilakukan oleh Bawaslu terkait dengan hadirnya atau berkembangnya media sosial untuk mengantisipasi nih adanya kampanye hitam atau mungkin provokasi atau berita bohong atau hoax. Seperti apa itu Pak Alnov? Teknologi adalah keniscayaan bagi kita kan, termasuk dalam bermedia sosial. Nah, kita di Bawaslu sudah melakukan beberapa hal. Pertama itu kita sudah membentuk tim fasilitasi pengawasan kampanye di media siber, media sosial. Nah, tim ini akan melakukan pemantauan-pemantauan, patroli-patroli jika ada konten-konten media sosial yang melanggar. Nah, kita juga buka hotline dan juga membuat email untuk tempat pengaduan masyarakat. Nah, pada hari ini kita juga berkoordinasi dengan teman-teman influencer-influencer, aktivis-aktivis media sosial, juga dengan kepolisian, juga teman-teman pemerintah daerah, bagaimana kita sama-sama berkolaborasi seperti yang disampaikan oleh Pak Kapolda, agar kita bisa menjaga pemilihan ini bebas hoax, bebas ujaran kebencian, dan bebas berita-berita yang menyesatkan. Oke. Ada hotline dan layanan aduan yang disediakan. Semoga nanti bisa ditanggapi dan ditindaklanjuti Pak ya. Jadi bukan hanya sekedar hotline saja begitu. Oke, saya ke Pak Iqbal. Pak Iqbal, kalau tadi siber menjadi poin penting ya. Polda juga punya unit siber. Bagaimana nanti perannya Pak untuk mengawasi media sosial kita ini yang ramai sekarang membahas tentang pemilu 2024? Iya, Mbak. Di kita ada Satgas, namanya Satgas Penegakan Hukum. Satgas Penegakan Hukum ini di bawahnya adalah Sub Satgas Siber. Setiap detik, bukan bahkan setiap hari, kita tidak pernah berhenti untuk mengawasi apakah ada berita-berita hoax, ujaran kebencian, dan lain-lain. Dan kita punya teknologi yang sangat luar biasa. Terus kemampuan anggota siber ini tidak bisa diragukan lagi. Jadi lewat momentum ini saya sampaikan masyarakat yang sengaja ingin mengacaukan lewat provokasi di hoax dan membuat ujaran kebencian jangan main-main. Kami pasti akan melakukan upaya paksa penangkapan. Dan ini harus dijaga, persatuan dan kesatuan bangsa ini adalah hal-hal yang sangat di atas. Kita boleh berbeda pendapat, kita boleh berbeda pilihan, tetapi persatuan dan kesatuan bangsa sekali lagi adalah hal yang sangat mendasar. Oleh karena itu, tadi sepakat Pak Alnov menyampaikan bahwa era saat ini adalah era media. Media ada yang sangat luar biasa, merevolusi segala urusan manusia, tetapi hati-hati juga melihat konten-konten. Jangan langsung percaya. Tetapi ingin saya sampaikan juga bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia, Polda Riau, dan seluruh Polda jajaran bukan hanya melakukan penegakan hukum, kami melakukan himbauan-himbauan. Konten-konten setiap hari kami sebar di seluruh media sosial. Dan juga pada kesempatan ini juga Mbak, ini bukannya sok-sok hebat, kami mempunyai kreatif breakthrough Mbak. Jadi Polda Riau sudah hampir 1,5 bulan menggelar lomba karya jurnalis. Lomba karya jurnalis ini tujuannya adalah satu, membombardir konten-konten atau berita-berita positif tentang pemilu damai, pemilu sejuk. Pemilu damai, pemilu sejuk itu bisa dilihat dari partai-partai pemenangan, calon-calon legislatif duduk bersama polisi dan TNI, terus gayeng, mereka menyampaikan bahwa persatuan dan kesatuan bangsa adalah nomor satu, sambil makan bakso, sambil juga makan ya seadanya, terus juga
menyampaikan bahwa di tengah-tengah laut yang sungai yang banyak buayanya dan sebagainya, TNI dan Polri, teman-teman dari Bawaslu, KPU mensosialisasikan pemilu damai, menyampaikan ayo kita ke TPS, partisipasi di TPS itu menjadi penting. Saya yakin bahwa insya Allah partisipasi masyarakat untuk hadir di TPS menyampaikan hak suaranya, insya Allah nanti akan meningkat karena kita lihat bahwa semua mesin bergerak, mesin masyarakat bergerak, KPU bergerak, Bawaslu bergerak, TNI dan polisi bergerak ke semua, bukan hanya di kota-kota besar, tetapi juga di ujung-ujung laut, gunung, dataran tinggi dan lain-lain. Dan satu lagi bahwa karya jurnalis itu juga nanti akan kita umumkan pada saat setelah 14 Februari. Siapa pemenangnya? Diksi mana yang paling bagus, yang menyentuh bahwa inilah konsep pemilu damai. Dan alhamdulillah teman-teman jurnalis, baik itu lokal, nasional, mainstream, TV, media online, RRI dan lain-lain sudah berlomba memasukkan, karena persyaratannya harus dipublish. Oleh karena itu ya alhamdulillah bahwa kita tahu di era media ini persepsi publik menjadi bagian terpenting kan, bahwa persepsi publik di Riau tergiring bahwa ayo ini memang betul-betul pesta demokrasi, lihat aja ruang media bagus kok hari ini, begitu, itu tujuannya. Oke, jadi udah ada himbauan nih untuk masyarakat agar tidak menyebarkan berita bohong atau mungkin provokasi yang tidak benar begitu ya, karena ada Satgas yang mengawasi. Oke, terakhir Pak Iqbal, kalau tadi kita sudah spill ya ini soal netralitas Polri, bagaimana kemudian komitmen dari Polda Riau terkait netralitas Polri ini, singkat saja Pak. Ya. Netralitas itu bagi kepolisian negara Republik Indonesia adalah harga mati. Tidak perlu sebenarnya kita janji-janjikan, tetapi lihat saja. Jadi seluruh masyarakat, semua kalau ada menemukan kepolisian negara Republik Indonesia, kepolisian daerah Riau khususnya personilnya yang tidak netral, laporkan dan pasti kami tindak tegas dengan mekanisme yang ada. Kami sudah membuat buku saku netralitas. Jadi buku saku ini semua personil Polda Riau wajib mengantongi. Dan ini adalah panduan bagi mereka. Dan mereka tugasnya adalah melakukan pengamanan, memberikan pelayanan dan pengayoman agar terciptanya pemilu 2024 yang damai, kondusif. Sekali lagi bahwa kami sangat netral dan netralitas itu adalah harga mati bagi jajaran Polda Riau. Ya, netralitas adalah harga mati. Semoga itu bisa terrealisasi ya. Begitu juga dengan pemilu 2024 di Riau. Semoga bisa berjalan dengan aman, jujur, dan adil. Terima kasih Bapak-Bapak sudah berbincang bersama dalam Indonesia Forward. Dan saya ingin mengimbau juga kepada Anda, pemirsa, agar menggunakan hak pilih dengan baik dan benar datang ke TPS pada 14 Februari 2024. Saya Kanza Tamarindora, mohon pamit undur diri. Saksikan bincang selanjutnya dengan tema yang sama di daerah lain di Indonesia. Sampai jumpa.